Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Masih bersama juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi serta Ketua Umum Pengurus Pusat PP Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Piprim Basarah Yanuarso. Saya ke Bu Nadia. Bu Nadia, jadi kalau kita bicara soal anak yang akan divaksinasi ada berapa puluh juta ya anak Indonesia usia 6 sampai 11 tahun yang akan divaksinasi dan kemudian apa yang akan menjadi kendala nanti adalah izin orang tua atau Kementerian Kesehatan Satgas dalam hal ini sudah mengetahui atau sudah mensurvei bahwa mayoritas pasti akan mau untuk divaksin. Karena orang tuanya juga sudah divaksin. Ya, jadi kalau kita lihat jumlah penambahan sasaran ya pada usia 6 sampai 11 tahun ini adalah kurang lebih 26 sampai 27 juta. Jadi itulah mengapa hitungan kita itu setidaknya kita butuh 58 sampai 59 juta nih, Mas Saiman. Dan yang pasti ini jumlah yang cukup besar ya untuk bisa kita sediakan. Dan tentunya tadi disampaikan Dr. Piprim bahwa sebenarnya pada rentang usia ini bukan hal yang baru untuk kita memberikan imunisasi atau vaksinasi. Kita punya bulan imunisasi anak sekolah di mana anak-anak pada rentang usia ini juga mendapatkan imunisasi rutin dan imunisasi lanjutan. Nah ini memang tentunya pelaksanaan vaksinasi ini kita sudah akan merencanakannya akan melalui bekerja sama dengan sekolah-sekolah selain tentunya tempat-tempat pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas ataupun rumah sakit. Nah, jadi akan lebih mudah ya tadi terkait izin daripada orang tua untuk vaksinasi dan juga menjelaskan kepada orang tua nih terkait bagaimana mengenali efek samping. Karena biasanya pada anak usia 6 sampai 11 tahun ini kan dia tidak merasakan kalau dia demam atau pusing. Jadi memang orang tua yang memonitor. Dan benarkah lebih ringan untuk anak-anak ketimbang orang dewasa? Kalau orang dewasa kan banyak ada yang pegel, ngantuk, dan lain sebagainya ya. Meskipun ringan juga. Mungkin kalau orang tua atau orang dewasa lebih bisa merasakan ya. Tapi dari hasil uji klinis bahwa efek samping yang terjadi pada anak usia 3 sampai 11 tahun malahan ya dari hasil uji klinis Sinovac itu adalah grade 1 dan 2. Artinya sangat ringan. Dan tidak ada yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Umumnya terbanyak adalah nyeri pada tempat suntikan dan gejala yang kedua adalah demam yang dalam 1-2 hari hilang dengan sendirinya. Dan gejala itu lebih ringan atau lebih sedikit dibandingkan gejala orang dewasa? Ya, kalau dari hasil uji klinis lebih sedikit ya keluhan yang lebih sifatnya gejalanya sedang ataupun gejala yang ringannya. Baik, terakhir ke Dr. Piprim, Pak Dokter. Oh, hilang? Oke, baik. Apa yang bisa disampaikan kepada orang tua menjelang vaksinasi anak-anak mereka pada awal 2022 nanti? Iya, saya sebagai Ketua IDAI menghimbau untuk orang tua tidak perlu ragu-ragu ya. Tidak perlu ragu-ragu. Biasanya memang tidak perlu ragu-ragu karena efektivitas vaksin COVID ini sangat tinggi pada anak-anak dan juga efek sampingnya tadi sudah disebutkan Bu Nadia juga amat ringan. Ya insya Allah aman buat anak-anak. Bahkan dibanding orang dewasa lebih ringan ya Dr. Piprim ya? Iya, uji klinisnya seperti itu. Dan ini sangat penting untuk memutus mata rantai penyebaran COVID pada anak-anak ya, karena anak-anak ini kan jumlahnya juga banyak. Dan sebagian besar OTG. OTG ini bahayanya adalah dia bisa menularkan tanpa kita tahu bahwa dia itu sedang sakit apa tidak. Nah, dengan vaksinasi kita memutus mata rantai ini supaya pandemi ini cepat selesai di Indonesia. Dan memang COVID ini untuk anak-anak 6 sampai 11 tahun katakanlah seperti itu justru lebih ringan dibanding COVID pada orang dewasa. Ya, sebetulnya COVID ini pada anak-anak yang normal, anak-anak yang sehat, yang tanpa komorbid, dia biasanya gejala ringan. Kematiannya 1%. Tetapi Mas, kita nggak bisa bicara 1% itu sebagai angka. Betul. Ya, kalau tetap aja itu nyawa, kita, betul. Iya, betul. Jadi kita nggak bisa bicara seperti itu ya. Meskipun kalau dibandingkan orang dewasa, mereka punya dalam tanda kutip seolah kekuatan yang lebih besar dibanding orang dewasa terkait COVID ini. Ini yang tentu menjadi anomali ya.
Ya, anak itu innate immunity-nya masih bagus, dan kita tahu bahwa menghadapi infeksi virus itu kan memang innate immunity yang lebih juga berperan ya. Kecuali anak-anak yang sudah komorbid, yang sudah obesitas, diabetes, dan sebagainya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Piprim Basarah Yanuarso, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, serta Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Satgas COVID-19 Kementerian Kesehatan. Terima kasih Dr. Siti Nadia dan Dr. Piprim. Sehat selalu.